Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, hari pertama awal tahun hitungan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menata aktivitas dalam berkehidupan sembari melanjutkan rutinitas kita, yaitu mengkaji bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya As-Sunnah, guna memahami keduanya dengan benar. Sampai malam hari ini, tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang patut bagi kita untuk kita syukuri. Dan tak lupa tentunya juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya dari isim-isim yang dinasab, yaitu isim yang nanti letaknya setelah perangkat pengecualian, yang dinamakan babnya itu bab al-istisna. Walaupun pembahasannya itu bukanlah pembahasan seputar istisna sebetulnya, karena istisna ini merupakan perangkat nantinya yang mengecualikan apa? Isim dari isim sebelum si perangkat istisna ini. Nah, namun di sini Al-Imam Ibnu Ajurum mencoba menekankan kepada kita perihal dari istisna ini nantinya ada bentuk-bentuk yang beragam. Namun ketika kita berbicara hukum asal, nanti isim yang terletak setelah perangkat pengecualian itu nasab. Maka kita lihat di sini catatan nomor satu dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, yaitu pemberi catatan atas matan Jurumiyah ini, di mana bukunya kita baca saat ini. Beliau berikan judul At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasatil Ajurumiyah. Nah, yang dimaksud dengan istisna itu adalah ikhrajus syai'i. Ikhrajus syai'i, mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu dengan apa? Bi'illa, dengan illa. Yang illa ini merupakan salah satu dari perangkat-perangkat yang berfungsi untuk mengecualikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, ketika kita mengecualikan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan ilah, berarti kita sedang mengeluarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Karena tadi saya katakan salah satu, berarti ada nanti teman-temannya ilah. Sebagaimana di sini dikatakan au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya ilah. Jadi nanti ada banyak nih perangkat istisna gitu kita sebutnya. Berikutnya nih, walau dzalikal ikhraj. Dan kalaulah bukan pengeluaran tersebut, kalau bukan karena pengeluaran tersebut, ikhraj tersebut, lakana ma ba'dal adati, maka tentu pasti apa yang setelah adah ini adalah perangkat pengecualian, yang salah satunya tadi ilah. Nah, tentu yang dikecualikan kalau kita tidak mengeluarkan, maka kalau kita tidak mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain dengan perangkat pengecualian seperti ilah di sini, maka apa? Dakhilan fi hukmi qablaha. Pasti sesuatu yang berada di depan perangkat istisna akan masuk pada hukum yang sebelumnya. Jadi oleh sebab itu fungsinya ilah ya mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Sesuatu yang ada di hadapannya dari sesuatu yang ada di sebelumnya. Sebelum ilah maupun salah satu dari saudarinya si ilah ini.
Dari segi hukum, karena nanti beda. Kita langsung lihat contoh nih nahwu. Najaha at-tullabu ila zaidan. Perhatikan, ada illa. Illa inilah istisna. Illa ini apa? Istisna. Adatul istisna. Ah, kita katakan dia apa? Adatul istisna. Perangkat pengecualian. Di depan ila itu ada zaid. Harokatnya fathah, berarti irobnya nasab. Kemudian sebelum ila ada tulab. Kita lihat harokat akhirnya dommah, berarti rofa. Secara hukum jelas berbeda kan? Iya, berarti apa? Zaid dikeluarkan dari ah tulab gitu ya. Zaid dikeluarkan dari tulab. Maka lihat di sini fazaidan fi hadzal mithali, maka Zaidan pada contoh ini, nah dia apa? Dikeluar, dikeluarkan dengan istisna. Dikeluarkan dengan istisna bil istisna'i minat tullabi najihin. Dari siswa-siswa yang berhasil. Karena konteks kalimatnya kan siswa yang berhasil di sini. Nah, di mana redaksinya najaha at-tullabu. Siswa-siswa itu lulus illa Zaidan. Berarti Zaidan dikeluarkan dari at-tullab an-najihin. Minat tullabi an-najihina. Nah, walau dzalikal istisna. Nah, jikalau bukan karena istisna, lada khola fitulabi an-najihin. Maka tentu Zaid pasti masuk. Pasti masuk dalam kerumunan atau masuk dalam kelompok tulab yang lulus. Tulab yang sukses. Tulab yang berhasil. Gitu ya. Nah, wa ulima mimma taqaddama, dan telah diketahui dari yang telah lewat anna ma ba'da adatil istisna'i. Nah, bahwasanya apa yang berada setelah perangkat istisna itu yukhalifu ma qablaha, menyelisihi apa yang sebelumnya. Seperti contoh ini, Zaid dan Tulab. Zaid berada di depan istisna, Tulab berada di belakang istisna. Dan tentunya apa nih? Zaid yang berada di hadapannya menyelisihi hukum si Tulab yang jelas-jelas berada di belakang istisna. Gitu ya. Menyelisih apa? Hukum. Hukum i'rab. Ini asal ya. Sekarang kita lihat Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan wa huruful istisna'i tsamaniyah. Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan apa? Huruf-huruf istisna itu ada 8. Walaupun nantinya setelah kita nanti baca catatan maupun dari referensi dan sumber yang lain untuk memenuhi wawasan kita akan hal ini, tidak semuanya huruf teman-teman semua. Kan di sini beliau sebutkan ya wahia illa wa ghairu wasiwa waswa wasawa. Nah ya ini isim. Nah, ini ditanwin tuh. Naam ya. Nah, ini isim. Goir, siwan, suwan, sawa. Nah, ini isim nih. Gitu. Kemudian khola, ada, hasya. Ini bisa dua sisi. Bisa dijadikan huruf, bisa dijadikan fiil. Untuk khola, ada, hasya. Illa ini huruf. Berarti total yang huruf itu apa? Illa. Namun kenapa Imam Ibnu di sini mengatakan huruf? Ya, karena yang paling ma'ruf perangkat istisna itu adalah illa, dan illa ini huruf. Jadi bukan berarti Al-Imam Najrum mengkategorikan isim menjadi huruf, mengkategorikan nah yang bisa dia terkategorikan sebagai fiil langsung dikatakan huruf gitu, enggak. Betul ya, kita lihat catatan nomor 2 teman-teman di sini. Al-muradu bil huruf. Nah, yang dimaksud dengan huruf al-kalimatu ad-dalatu 'alal istisna'i. Ya, yaitu apa? Kata-kata yang menunjukkan atas istisna, atas pengecualian. Ini yang dimaksud dengan huruf di perkataannya Al-Imam Ibnu Ajurum. Gitu ya. Hurufan kanat, au asma, au af'alan. Begitu. Baik itu huruf yang dia huruf. Nah, jadi kata-kata yang menunjukkan atas pengecualian atau perangkat istisna kita katakan itu nanti huruf, bisa isim dan bisa juga af'al atau fi'il begitu. Sekarang catatan nomor 3 tadi jumlahnya kan ada berapa? Samaniyah 8 ya. Kalau kita hitung betul nggak 8? Ila 1, goir 2.
Ila satu, goir dua, siwan tiga, suwan empat, sawa lima, kola enam, ada tujuh, hasya delapan. Betul ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Hai, nah, ya, ini maksudnya apa? Bina. Ala anna kullan min lughat. Nah, yakni bangunan atas setiap dari ungkapan atau bahasa Siwan ini adalah adat mustaqillah. Ya, adat mustaqillah. Apa artinya adat mustaqillah? Hmm? Mustaqillah itu dia berdiri sendiri begitu maksudnya ya. Yang tidak apa? Bergantung. Nah, jadi maksudnya di sini ya Siwan ini kan dia bisa dibaca berapa? Tiga bahasa kan? Nah, atau dua di sini. Dua ya, dua. Baik ya. Dibaca dua bahasa, bisa Siwan, bisa Suwan. Nah, ya. Nah, jikalau wa illa jika tidak fahiyah situn. Nah, maka jadinya apa? Jadi enam. Jadi enam. Kalau kita nanti anggap Siwan Suwa ini ya menjadi satu kesatuan begitu. Nah, dan juga Sawa gitu ya. Taib. Berikutnya kita lihat fal mustasna bi illa. Nah, mustasna itu adalah isim yang dikecualikan ya atau kata yang dikecualikan. Tapi jelas mustasna itu apa? Isim. Nah, mustasna dengan illa itu yunsobu dinasob dinasob dia. Tentu ini secara wajib tuh. Catatannya ai wujuban. Yaitu secara wajib. Nah, kapan? Iza kanal kalamu taman. Kalau kalamnya itu tam, sempurna. Apa yang dimaksud dengan kalam tam di sini? Kita baca ketentuannya. Dzukira fihil Catatan nomor 5 di sini. Huwaladzi. Nah, di mana kalam di sana itu dzukira fihi al mustasna minhu. Disebutkan padanya mustasna minhu. Itu yang dimaksud dengan tam ya. Jadi kalau ditanya apa itu tam, apa yang dimaksud dengan tam? Al muradu bit tam huwa alladzi dzukira fihi al mustasna minhu. Nah, jadi bukan hanya mustasna saja yang disebutkan tapi mustasna minhu. Mustasna minhu itu yang dikecualikan darinya. Berarti adalah isim yang terletak sebelum apa? illa. Iya, sebelum illa. Ini kenapa kita menggunakan illa tadi? Karena kita sedang membahas mustasna yang dengan illa. Gitu. Kemudian juga selain kalamnya harus tam, mujab harus juga mujab. Apa itu mujab? Catatan nomor 6 kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan mujab adalah musbat, tetap. Ya. Alladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala nahyun wala istifhamun. Yang dimana
suatu kalam itu dikatakan mujab kalau kalam tersebut tidak didahului oleh apa? Nafi, penafian. Kemudian tidak didahului oleh nahi, larangan. Maupun tidak didahului oleh apa? Steve. Istifham. Ya, ini maksud dari mujab. Nah, ya, ini mujab. Nah, dua ketentuan ini berlaku bagi siapa? Bagi mustasna dengan ilah yang nanti hukumnya nasab. Seperti contoh yang diberikan oleh pentaklik di sini teman-teman semua. Nah, najaha atulabu illa Zaidan. Zaidan di sini menjadi apa? Mustasna. Illa. Kemudian mana mustasna minhunya? At-tullabu. At-tullabu menjadi mustasna minhu. Maka di sini Zaidan menjadi mustasna dengan ilah dia nasab. Apa yang menyebabkan dia nasab? Yang pertama, ya kan? Ilah. Kenapa bisa dia dinasab di sini dengan ilah? Karena kalamnya tam, tam ya? Naam. Karena mustasna minhunya yakni tulab disebutkan begitu. Kemudian mujab nggak? Mujab karena nggak ada apa? Nafi. Nggak ada Ya. penafian, nggak ada nahi dan nggak ada istifham. Baik ya. Nah, maka nanti kita akan lihat bagaimana cara mengirob Zaidan di sini. Kita pakai contoh yang berbeda, yakni contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Jurm langsung nih. Nahwu qama al-qaumu illa Zaidan. Ini tam mujab nih kalamnya. Maka Zaidan isim yang terletak setelah ilah dia nasab di sini. Kita tinggal lihat i'rabnya bagaimana. Catatan nomor 7. Al-i'rabu silakan teman-teman. Ada yang mau baca? بسم الله. نعم. أنا سأقرأ أستاذ. Nah, tafadhali. نعم، شكرا أستاذ، أحسن الله إليك. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الإعراب: قام فعل ماض، والقوم فاعل مرفوع، وإلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب وجوبا على الاستثناء، لأن ما قبله كلام تام مثبت. آه خلاص يا أستاذ. أما كونه تاما آه Fali'innahu. فلأنه ذكر فيه المستثنى منه وهو القوم. وأما كونه مثبتا فلأنه لم يتقدم عليه نفي ولا نهي ولا استفهام. يكفيني أستاذ. بارك Baik. الله فيك. I'rab Allah Akbar Allah. Nah, ini i'rabnya ya. Qoma adalah fi'il madi. Fi'ilun madin mabniun 'alal fathi kalau kita ingin lengkapi i'rabnya. Wal qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah wa illa kita katakan adalah harfu istisna'in. Udah gitu aja cukup. Zaidan mustasna mansubun ya kan? Wujuban ini secara wajib tadi nih dikatakan ya. Secara wajib. Alal istisna'i. Li'anna ma qablahu karena apa? Karena yang sebelumnya itu adalah kalamun tamun musbatun gitu. Kalam tam dan juga musbat. Musbat ai mujab. Amma kaunuhu taman, taman dia dinasab sebagai khobarnya kaun ya. Kaun meskipun bentuknya sudah masdar tidak lagi kana yakunu, tetap dia masih beramal. Tetap dia masih beramal yaitu amalannya apa? Merofa isim menasab khobar. Isim yang dirofa oleh kaun ini adalah nih domir hak di sini ya. Nah, adapun keadaan yang tam, kenapa? Fali annahu dzukira fihi al-mustasna minhu, karena disebutkan padanya mustasna minhu yakni kaum. Wa amma kaunuhu musbatan dan adapun keadaan yang disebut musbat, fali annahu lam yataqaddam alaihi nafyun wala nahyun wala istifhamun. Tidak didahului dia ya oleh apa? Penafian, larangan maupun istifham. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya dari Al-Imam Ibnu Jurum. Kharajan nasu ila amron. Ini jelas ya, pasti pentaklik tidak memberikan i'rab lagi, tinggal disuruh lihat i'rab catatan nomor 7. Ah, tuh, i'rabuhu ala nahwil misali al-mutaqaddim. Ah, i'rabnya itu di atas contoh misal yang lalu. Itu. Coba siapa yang mau i'rab nih? Kharajan nasu ila amran. Silakan. Ada Ustaz boleh?
Boleh, boleh. Nah, kharajan nasu illa amran, kharaja fi'lun madhin, wan nasu fa'ilun marfu'un illa harfu istisna'i amran mustathna mansubun wujuban 'ala istisna'i li'annahu ma qablahu kalamun tamun musbatun. Apa Ustaz? Ustaz apa? Nah, Mumtaz, barakallahu fik. Baik, kita lihat. Nah, selesai itu kita. Ya, untuk yang kalamnya tam mujab. Nah, sekarang kita lihat nanti kalau kalamnya manfi nih. Wa in kana al kalamu manfiyan. Masih mustasna dengan ilah ya, teman-teman. Ini masih hukum mustasna dengan ilah. Yang pertama, hukum mustasna dengan ilah ketika kalamnya tam mujab. Sekarang mustasna dengan ilah yang kalamnya manfi. Kita lihat yang dimaksud kalam manfi itu bagaimana? Catatan nomor 9. Nah, alladzi taqaddama alaihi nafyun wa mithluhu an-nahi atau an-nahyu wal istifhamu. Yaitu kalam yang dimana kalam tersebut ya didahului oleh nafi atau kita terjemahkannya boleh nafi mendahului atas kalam tersebut maupun dan juga yang semisal nafi apa? Nahi larangan ya seperti lanahia kalamnya diawali lanahia terus di tengahnya ada illa. Lalu bagaimana mustasna yang terletak setelah ilah hukumnya bagaimana? Nanti kita akan bahas setelah ini. Maupun kalamnya diawali oleh istifham. Istifham itu kan bisa isim, bisa huruf. Kalau huruf kan bisa a, bisa hal. Kalau isim ya bisa man, bisa kaifa, bisa ma, maza, taib. Karena kita lihat lagi tulisan Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, ya. Nah, wa ingkanal kalamu manfian tapi dia tam. Jadi kalau manfi kan didahulu itu, terus dia tam. Tam tadi udah lewat ya. Kota qaddama ta'rifuhu. Apa? Masih ingat nggak tam? ما ذكر فيه المستثنى Minhu. Iya, ma dzukira fihi al-mustasna minhu yang منه. disebutkan mustasna minhunya begitu. Maka nanti hukum mustasna dengan ilahnya pada model kalam yang seperti ini manfi dan tam jaza fihi al-badalu. Boleh mustasnanya menjadi badal dari mustasna minhunya. Ini pilihan pertama. Kemudian pilihan yang kedua wa nasbu alal istisna, boleh nasab gitu. Karena istisna. Kita lihat nomor dua contoh nih. Ai jaza i'rabuhu boleh i'rabnya itu badalan sebagai badal. Minal mustasna minhu dari mustasna minhu. Nanti kalau ditanya badala badal apa? Maka nanti badala adalah badalu ba'din min kullin. Badal sebagian dari keseluruhan. Kan yang namanya badal itu tabi. Fayakunu tabi'an. Maka dia menjadi tabi lahu ikut ke mustasna minhu hukumnya begitu. Kalau di i'rab sebagai badal nih si mustasnanya. Nah, ikutnya nanti dalam hal i'rabnya ya kan fi i'rabihi begitu. Wa hadzal wajhi huwal mukhtar. Wa hadzal wajhi huwal mukhtar dan sisi inilah yang mukhtar yang terpilih gitu. Walaupun boleh hukum yang kedua wajaza fihi wajhu akhar dan boleh padanya sisi yang kedua wa huwa nasbuhu alal istisna dan dia itu dinasab ya di atas istisna. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Maqamal qaumu illa Zaidun. Oke. Ini kan yang sisi pertama. Zaid di rofa nih. Zaid di rofa. Berarti jadi apa? Jadi badalnya kok? Jadi badalnya القوم qaum. Pas ditanya badal kan ada banyak jenisnya. Ada badal kul mingkul, ada badal بعد من istimal, ada badal ba'at mingkul. Nah, ini badal badal apa? Badal ba'at mingkul قوم. ya. Badal sebagian dari keseluruhan. Kalau kita lihat juga kan Zaid ini kan sebagian dari kaum begitu. Zaid ini ya person. Kalau kaum itu udah kumpulan dari person-person. Gitu. Dan boleh juga kita katakan maqamal qaumu illa Zaidan. Nah, yang begini boleh kalau kalamnya apa? Tam manfi. Kita nyebutnya gitu aja biar gampang ya. Tam manfi. Gitu. Kalau mustasna dengan ilah itu wajib nasab kapan? Kalau kalamnya apa? Tam تم mujab.
gitu ya, tamuja. Nah, kita lihat i'rabnya sekarang. Yang ketiga tuh, silakan dibaca. Ana Ustadz, Boleh. Bismillah. Al-i'rabu ma nafiyatun. Wa qama fi'lun madin. Wa qawmu fi'lun marfu'un. Wa ila Fa'ilun. fa' wal 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 al-qawmu fa'ilun marfu'un. Wa illa harfun istisna'i. Harfus Hu. tisna'in. Ma- harfus istisna'in. Harfus istisna'in. Ya. Wa zaitun bil raf'i badalun min qaumi min Minal qaumu. qaumu nggak apa-apa bacanya gitu aja. Ini lil hikayah. Jadi Ya, nggak perlu kita jerkan karena ada min enggak. Ini lil hikayah. Ini masuk bab hikayah. Minal qaumu gitu, nggak menyalahi kaidah. Makanya kan diberikan tanda kurung di sini. ya. Minal qaumu badalun Badalu ba'da ba'din. ba'dalu ba'din min kulli. Min kullin. Kan kullin nih. Nah ini kan nggak ada Ya, mudhof ilaih. Berarti tanwin dia. ya. Eh Tabi'ahu. eh Tabi'ahu dia tabi'ahu fi mengikutinya. raf'ihi tabi'ahu fi raf'ihi wa alamatu raf'ihi adh-dhahiratu ala akhirih. Ya. Wa in kulta. Wa in qulta ila zaidan binasbi i'rab a'rab a'rabat zaidan Eh. A'robta. a'rabta zaidan Maka mustasna kamu irob. bukan. Kan di sini kulta nih. Oh iya. Kulta gitu. Jika kamu bicara illa zaidan begitu, kamu ngomongnya illa zaidan, zaidan di nasab, ya bin nasbi. Berarti a'robta, kamu akan ngirob zaidan di situ sebagai apa? Mustasna Mustasna mansuban gitu. masuban jawazan Nah, ala istisna'i. nah ini juga harus diikutkan nih jawazan gitu. Karena nanti ada yang mustasnanya mansub itu secara wujub, wajib memang harus dinasab. Ada yang mustasna dengan ilah itu dia dinasab tapi secara jawa, secara boleh. Nah, ini gitu ya. Barakallahu fiik, mumtaz. Sekarang kita lihat di sini berikutnya. Mustasna dengan ilah, masih mustasna dengan ilah, tapi kalamnya itu nakis. Ya, kalamnya apa? Kalamnya nakis. Udah, ini keadaan kalam yang ketiga terkait hukum mustasna dengan ilah, teman-teman. Nah, hukum mustasna dengan ilah, tapi kalamnya nakis. Apa yang dimaksud dengan nakis di sini terkait kalam? Nomor 4 catatan yang kita lihat. Al-kalamu an-nakisu, kalam yang nakis itu adalah alladzi lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Yang mana tidak disebutkan padanya mustasna minhu. Mustasna minhunya nggak disebutkan tuh di dalam kalam. Wala yakunu illa manfiyan. Dan tidaklah dia menjadi kecuali manfi. Itu. Paham sampai sini ya? Jadi yang namanya kalam nakis itu, yang namanya kalam nakis itu mustasna minhu nggak ada. Nah, ketika udah mustasna minhu nggak ada, langsung dia udah jadi manfi. Dia apa? Jadinya manfi. Nah, tentu pas dia jadi manfi, berarti kan dia didahului oleh apa? Harus didahului, gitu. Harus didahului dengan penafian atau dengan larangan atau dengan istifham. Sampai sini paham ya? Jadi tidak perlu kita katakan nanti kalamnya nakis manfi enggak. Karena memang yang namanya kalam nakis itu terkait pembahasan istisna kita kali ini ya. Yang namanya kalam nakis itu dia sekaligus nanti manfi. Maka diikutkan tolong ya perangkat penafiannya yakni nafi entah manafiyah atau la nafiyah gitu. Nah ya malah ya. Nah atau la nafiyah gitu. Atau apalagi atau nahi atau apalagi istifham harus diikutkan dalam kalam nakis. Nah ya, maka kita berbicara lagi terkait mustasna dengan ilah dengan kalam nakis ini karena ala hasabil awamil. Maka dia berada di atas apa? Ya, sisi amil tersebut gitu. Contohnya gini teman-teman. Nahu atau kita lihat dulu catatan nomor 5.
Nah, mustasna yu'rabu al-mustasna minal kalami an-nakisi. Mustasna dari kalam nakis itu diirob ala hasabi. Ya, sesuai ma taqdihi al-awamil. Ya, sesuai apa yang amil itu menuntutnya. Gitu ya. Ya kan? Sesuai apa yang amil-amil itu menuntutnya. Allati qablahu tentunya. Amil yang ada sebelumnya. Berarti amil yang di belakang ila. Gitu. Dan nantinya tentu kalau amil tersebut menuntut untuk rofa, ya udah di rofa mustasnanya. Kalau amilnya itu menuntut untuk nasab, ya dinasob mustasnanya begitu. Atau menuntut untuk jer, ya udah dijerkan. Itu makanya dikatakan di sini min rofin au nasbin au jarrin. Minnya kita artikan berupa ya. Ini bimakna tafsiriyah begitu. Berupa rofa, nasab begitu. Jer, nah kama fi amthilatil musannifi al-atiyah. Sebagaimana pada contoh musannif berikut. Nah, ini kita langsung lihat contohnya ya. Nah, nanti kita akan baca baris yang tadi ya sebelumnya. Sesudahnya. Tadi kan belum saya baca. Kita lihat dulu contohnya nih. Ma qoma illa Zaidun. Perhatikan baik-baik. Ma qoma illa Zaidun. Ma qoma, qoma. Kalau kita lihat di sini dia aja fiil nih. Failnya mana? Belum ada kan? Failnya belum ada. Kalau ada failnya nanti jadi mustasna minhu tuh fail. Paham sampai sini ya? Nah, ini udah pasti jelas nakis. Nah, ketika dia nakis, maka haruslah didahului dengan apa? Entah penafian, entah yang semisalnya seperti nahi dan istifham begitu, agar dia jadi manfi juga. Nah, maka nanti isim yang terletak setelah ila, ya, i'rabnya apa? I'rabnya sesuai dengan Ala apa yang hasab. dituntut oleh yang sebelumnya. Koma ini kan fiil, menuntut fa'il. Ya udahlah, dituntutlah Zaid ini menjadi apa? Menjadi fa'ilnya si koma. Jadi rofa lah Zaid gitu. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Itu terjemahnya. Nah, ya. Kemudian contoh berikutnya wa ma darabtu illa Zaidan. Nah, darabtu, tuh darabtu. Darabtu, doroba itu fiil muta'addi loh. Fiil muta'addi. Kemudian ada fa'il di sini tuh. Ya, berarti dia kan butuh satu lagi. Butuh apa? Butuh objek dong. Butuh maf'ul. Ya, tapi maf'ulnya nggak ditempatkan sebelum ila. Nah, berarti udah jelas nih kalamnya nakis. Kalam sebelum ilanya nakis. Ya, harus juga didahului dengan apa di sini? Penafian atau yang semisalnya, entah nahi atau istifham begitu. Agar manfi juga. Nah, ada isim yang terletak setelah ila nasab jelas jadi maf'ul bihnya dorob. Tuh, berikutnya. Ma marartu illa bi Zaidin. Nah, ini jelas ya. Zaid di sini majrur ya dengan tanda kasroh di sini karena bersambung dengan huruf jar ba gitu. Sekarang kita langsung lihat nanti i'rab dari kalimat maqama ila zaidun dan i'rab dari ma darabtu ila zaidan maupun ma marartu ila bi zaidin. Nah, catatan nomor 6. Afwan Ustadz, yang Ya, catatan nomor 5 tadi belum tuntas dibaca. iya, nah walihada dan oleh karena ini ya yusamma hadza al istisna. Nah, yusamma hadza al istisna'u istisnaan mufarragan ya. Tafarragha. Nah, Ustaz sah. Mufarrag. Mufarragan ya. Naam. Isim maf'ul. Nah, dia Nah, dinamakan dengan istisna apa? Mufarrag. yang kosong. Yang kosong. Nah, ini kita lihat definisinya nih. Atau maksudnya. Ya. Li'annal amila. Karena amil. Alladhi qabla adatil istisna'i. Karena amil yang berada sebelum perangkat istisna itu apa? Qad tafarrag. Ya. Sungguh kosong dia. Nah, ya. Sungguh apa? Kosong. Gitu. Lil amali fima ba'daha gitu ya, terkait amal pada apa yang ada di setelahnya.
Bisa difahami sampai sini? Nah, Ustaz, Insya Allah. Atau juga tafarroq itu bisa bermakna apa? Mencari, ya, karena ada sesuatu yang kosong. Nah, di sini kosong karena amal pada apa yang ada setelahnya, gitu. Jadi dia menuntut makmul, menuntut apa? Makmul, makmul itu kan sesuatu yang diamili, gitu. Bisa difahami sampai sini terkait istisna mufarraq atau ketika kalamnya kalam nakis yang udah jelas langsung manfi juga, gitu ya. Nah sekarang kita lihat contoh yang amilnya menuntut rofa, gitu ya. Amil yang menuntut rofa, menuntut mustasna untuk rofa. Tadi kan contohnya makoma illa zaidun. Ma-nya ma. Silahkan dibaca. Ayo. Betul, Ustaz. Boleh, boleh. Al-i'rab ma nafiyatun wa qama fi'lun madin wa illa harfu istithna'i wa zaidun fa'ilun Eh, marfu'un itu kan nakirah tuh. Harfus tisnain. bayana harfu istithna'in wa zaidun fa'ilun marfu'un bi qama wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Iya, betul. Sekarang yang menuntut untuk nasab. Menuntut mustasnanya nasab nih. Karena amil sebelum ilahnya menuntut untuk ya irob tersebut, irob nasab. Contohnya karena ada tadi maro'a itu illa zaidan. Silakan ma-nya apa? Oke, baik, saya baca. Manafiyatun wa ra'aitu fi'lun madin. Ra'ainya ya, fi'lun madin. Ya kan, mabniun ala sukun litisalihi bi domirin mutaharrikin. At-ta'u domirun mutasirin mabniun ala domi fi mahali raf'in ya. Fa'il. Illa ilanya harfu istisna'in wa zaidan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aitu wa alamatu nasbihi al-fathatu wa zahiratu ala akhirih. Berikut yang menuntut untuk jar. Kan tadi contohnya apa? Ma marartu illa bi zaidin. Manya manafiyah. Marartu. Marar fi'il madi ya kan? Mabni ala sukun litisalihi bidomiri bidomirin mutaharrikin ya kan? Ini domir mutaharrik itu. Wa ta'u domir mutasil mabni ala dommi fi mahali raf'in fa'ilun. Illa harfu istisna'in. Huruf istisna dia illa. Wal ba'u. Kita lihat di sini. Sambungannya. Harfu jarin. Zaidin ismun majrurun bil ba'i. Wal jar wal majrur muta'alliq ya bi marartu. Dia muta'alliq, jar majrur ini muta'alliq ke marartu, ke fi'il. Nah, selesai sudah pembahasan mustasna dengan ilah disertai pembahasan tiga ragam bentuk kalam sebelum ilahnya. Sekarang kita akan lihat mustasna dengan siwan, suwan, sawa, dan ghair. Ini semuanya isim. Tentu jelas mustasna setelah ini ya majrur. Majrurun la ghair. Begitu ya. Namun nanti yang menjadi sengketa, yang menjadi perkara itu bukanlah mustasna dengan siwan suwan sawa goir ini, bukan. Karena hukumnya udah pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Kan siwan suwan sawa goir ini dihukumi sebagai isim. Nah, tapi kan dia mu'rab di sini, ya, dia mu'rab. Maka nanti keadaan i'rabnya goir sawa suwa siwa ini mengikuti hukumnya si mustasna dengan ilah. Mengikuti hukum mustasnanya dengan ilah. Tentu nantinya disesuaikan dengan bentuk kalamnya. Bentuk kalam setelah afwan, bentuk kalam sebelum sebelum empat isim ini, siwan, suwan, sawa, gair. Ya, paham sampai sini? Gini langsung. Kita lihat dulu catatan nomor satu. Ai al mustasna bi ghair wasiwan. Nah, bi lughatiha lahu hukmun wahidun. Ya, dengan kebahasaan maka dia dengan bahasa-bahasanya Goir dan Siwan ini, enam, Siwan Suwan, Sawah gitu. Dia punya apa? Satu hukum nih mustasnanya, wahwal jar. Wahwal jar. Bisa babil idofah. Karena sebab idofah. Kan Goir, Suwan, Siwan, Sawah itu kan isim. Wa amma adatul istisna'i dan adapun perangkat istisna wahia Goir dan Siwa. Ini apa? Ta'khuzu hukmal mustasna ba'da illa. Ta'khuzu hukmal mustasna ba'da illa.
yang tadi saya bilang ya, maka dia mengambil hukum mustasna setelah illah. Min wujubin nasbi berupa apa? Wajibnya nasab bisa kita baca ghaira ya, kapan? Ya alal istisna'i tentunya ba'dal kalamit tamil mujabi. Setelah kalam tam mujab. Begitu. Dan tentunya juga ya wa jawazihi dan berupa bolehnya ma'al badal ya, ma'al badal. Ya, bersamaan ya disertai badal begitu. Kapan dia? Goyer di sini bisa jadi badal, suwan, siwan dan sawa bisa jadi badal. Kapan? Tentu setelah kalam yang tam tapi manfi. Kalam yang tam tapi manfi. Wa irabuhu ala hasabil Nah, kemudian juga wa irabihi berupa i'ropannya itu i'rob dari goir siwan suwas sawa itu ya berada di atas apa? Maksudnya apa? Ala hasabil awamil sesuai dengan amil. Nah, ya, sesuai dengan apa? Amil. Yang amil tersebut menuntut untuknya menjadi apa? Tentu nantinya ba'dal kalamin naqis. Gitu ya. Setelah kalam setelah kalam nakis. Gitu. Baik. Jadi kalamnya nakis tuh sebelum goir suwan, siwan, sawan. Contohnya gini. Qomal qaumu goiro zaidin. Nah, zaidinnya ini nggak jadi soal. Karena dia oke, dia mustasnya goir. Dia mustasnanya goir. Kan tadi udah dikatakan zaidin majrur karena mudhof ilai menjadi mudhof. Nah, goiro di sini kenapa dia di fathah? Ya, kenapa dia di fathah? Oh, Karena lihat betul. kalamnya, Kalamnya tam kalamnya mujab mujab. sama tam ya, gitu. Koma dan kaum. Gitu. Kemudian berikutnya apa? Komal kaumu goiru zaidin. Nah, ini yang tam, Manfi. tam apa? Tam Man ya, tam ini sempurna begitu. Mustasna minhu disebutkan. Nah, tapi manfi didahului penafian di sini nih. Maqamal qaumu. Nah, maka boleh goiru, boleh gair. goiro. Nah, ini ada yang salah nih. Ngasih contohnya. Gitu ya. Nah, berarti. Betul kan ada yang salah kan? Ini goiru tuh. Kok goiru dua-duanya. Gitu ya. Nah, salah satunya apa? Boleh Ir. goiro. Nah, sebentar dulu, Afwan. So, Boleh dua-duanya Ustaz, silakan. boleh. Lah. Kalau Bukan, kan bukan. Ini kan nasab. makoma nih. Makoma. Ini udah pasti ini udah pasti apa namanya nakis nih. Gitu. Kalau nakis kan dia berarti nggak salah ya. Nah, untuk yang makomal kaumu gairu zaidin, ya makomal kaumu gairu zaidin. Nah, dia Badal di sini. gurunya Boleh, dia boleh, ini kita boleh bikin badal, penjelasan boleh sendiri. Boleh boleh goiru, boleh Goir. goiru. Nah, ya. goiroh. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh yang berbeda nih. Makoma goiru zaidin. Kalau ini mah udah pasti dia goiru jadi makmulnya koma gitu. Fa'il. Failnya koma gitu ya. Ya, kalamnya ini kan apa? Nakis. 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 Makoma mustasna minunya mana nggak ada. Berarti yang Nggak ada. goiru lah mengambil tuh perannya. Peran failnya si koma. Nah, ya. Fal mustasna fi hadhil amsilah. Oke, mustasna pada contoh-contoh ini kan zaid tuh ya. Karena terletak setelah goir. Nah, dia majrur, mudhafun ilaihi ya kan majrurun. Wa ghair, nah ghair sendiri itu apa? Akhadat hukmal mustasna, mengambil hukum mustasna ba'da illah setelah illah. Fil ahwali as-salasah, pada keadaan-keadaan yang tiga, maksudnya keadaan-keadaan kalamnya. Nah, ya. Wa kadza taqulu fi siwan waswan wasawa. Demikian kamu katakan pada siwan suwan sawa illa, nah kecuali melainkan ya annal i'raba bahwasanya i'rabnya itu apa? Yuqaddar ditakdirkan ini. Kenapa ditakdirkan? Ya jelas dong. Ya, ditakdirkan nanti i'rabnya tuh. Kan dia termasuk apa nih tuh? Hmm, Maksud. nah, Ya, oh, maksud maksud nih siwan suwan ya kan. Nah, fil apa ini? fil fil. Awaliyah ini. Nah, Ya, fil awaliyah ini. Fil awaliyah ini yang dua pertama siwan suwan berarti yuqaddar ditakdirkan. Kemudian wayadharu fil akhirah. Nah, untuk sawa ini ditampilkan karena nanti bisa sawaan, bisa sawaun gitu. Bisa sawain juga kalau nyambung sama huruf jar. Nah, ya, selesai. Sekarang kita lihat
wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Tadi sempat saya singgung, khala ada hasya ini bisa dimaknai dengan dua sisi. Sisi yang pertama dia dimaknai sebagai huruf jar, berarti mustasna yang terletak setelah tiga ini maka majrur. Kemudian bisa juga kita maknai dengan sisi yang kedua yaitu nasab, gitu ya. Atau di sini dikatakan oleh musannif ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Disebutkan nasab pertama. Oke, berarti sisi pertamanya khola ada hasya kita jadikan sebagai fiil. Fiil sisi pertama. Sisi keduanya huruf jar, gitu ya. Nah, mustasnanya dengan khola ada hasya boleh nasab. Ketika mustasna dengan khola ada hasya itu nasab, kita maknai khola ada hasyanya menjadi apa? Fi fiil. Tadi. Ketika mustasna khola ada hasya itu jer atau majrur, maka kita sedang menjadikan khola ada hasya ini huruf jer. Catatan nomor 2 kita lihat. Al-mustasna bihadhil adawati lahu hukmani. Mustasna dengan perangkat-perangkat ini punya dua hukum. Ahaduhuma yang pertama dari ya dua hukum itu an-nasbu ala annahu maf'ulun bihi. Dia nasab sebagai maf'ul bih. Wadzalika 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 ala taqdiri hadhil adawati af'alan. Yang demikian itu dia berada di atas takdir. Nah, perangkat-perangkat ini dia fa fi fi'il. Watsani al-jar wa dzalika ala taqdiriha. Yang kedua, jar mustasnanya yang demikian itu berarti dia berada di atas takdirnya sebagai apa? Maksudnya menjadi apa? Khala ada hasanya huruf huruf jar gitu ya. Huruf jarrin. Nah, sekarang kita lihat contoh beserta i'rabnya nih. Ada contoh qamal qaumu khala zaidan. Oke, kalau zaidan nasab kita maknai khala fi'il. Kemudian bisa juga qamal qaumu khala zaidin. Zaidin majrur jer ya. Berarti kita maknai khalanya huruf. Kita lihat i'rabnya. Catatan nomor 3. Silakan dibaca. Al-i'rabu. سأقرأ أستاذ. Nah, silakan. بسم الله. الإعراب قال فعل ماض مبني على الفتح والقوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وخلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو وزيدا مفعول به منصوب بخلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Oke. Barakallahu fiik, mumtaz. Nah, في كبر. ketika khola itu dimaknai fiil, kemudian mustasnanya mansub sebagai maf'ul, nanti kita i'rab kholanya bagaimana? Kayak gini nih. Khola fiil madi mabni alal fathi yang ditakdirkan karena dia bersambung dengan alif, ya ta'zur tentunya alasannya, sebabnya, dan fa'ilnya apa? Domir mustatir secara wajib, takdirnya huwa. Ingat teman-teman, wujuban, jangan sampai dikatakan jawazan meskipun huwa. Paham sampai sini? نعم أستاذ إن شاء الله. Kalau sebelumnya kita pernah dapetin fiil mudhari contohnya gini. Yazhabu yazhabu ila suki. Dia pergi ke pasar. Yazhabunya itu atau zahabalah fil madi gitu ya. Zahaba ila suki, zahaba ilal madrasati. Zahabanya kita i'rab gimana? Fi'lun madin mabniun al fathi. Fa'ila gimana kita i'rabnya? Domir mustatir apakah secara wajib atau jawaz? Jawaz. Untuk khola ini wujuban meskipun takdirnya huwa. Jadi nanti ada yang dia itu failnya berupa domir huwa tapi nanti mustatiran secara wajib. Yang pertama di dalam khola ya, di dalam khola ada hasya ini. Kemudian nanti di dalam apa lagi? Isim تعجب. tafdil. Isim tafdil di dalam isim tafdil ketika kalamnya itu atau kalimatnya itu adalah kalimat ta'ajjub. Gitu ya, kalimat ta'ajjub. Contohnya gini. Ma ajmala apa? Betapa indahnya apa? أجمل المنظر. Ya, ma ajmala al-manzara. Nah, al-manzara maf'ul bi dari ajmal. Ajmal kita i'rabnya apa tuh? Ya, ini isim ya نعم. yang beramal amalan fiil gitu. Kemudian
Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir mustatir huwa, wujuban takdiruhu huwa. Ma-nya mata ajubiyah. Nah, ini sebagai wawasan saja, tidak usah memusingkan diri kalau belum paham. Baik ya, karena di sini beliau narak wujuban. Gitu. Kemudian berikutnya, wa in qulta khala Zaidin fa khala harfu jarin gitu ya. Zaidinnya ismun majrurun bi khala. Wa alamatu jarihi al kasratu az-zahiratu ala akhirih. Wa kadza taqulu fi ma ba'dahu. Dan demikian engkau katakan pada apa-apa yang setelahnya. Maksudnya contoh, dua contoh berikutnya nih. Wa ada amron wa amrin wa hasya bakran wa bakrin gitu ya. Nah, selesai pembahasan kita tentang istisna malam hari ini. Insya Allah hari Senin kita akan masuk ke pembahasan la. La di sini bukan la nafiyah tapi la nahiyah. Nah, ya. Sekaligus kita akan bahas munada. Nah, pekan depan insya Allah kita akan selesaikan dalam 3 pertemuan. Berarti hari Rabu kita masuk ya. Hari Rabu kita belajar. Hari Senin pembahasan la nahiyah dan munada. Hari Rabunya maf'ul ajli dan maf'ul ma'ah. Hari Jumat pekan depan terakhir yaitu pembahasan mahfudat ya, isim-isim yang dijerkan atau yang dikhafadkan. Ustadz, min fadlik, soal basit, Ustadz, Ya. yang tadi sempat dibaca Ustadz di ta'liq tadi yang wa amma kaunuhu tamman aw wa amma kaunuhu musbatan, tamman wa musbatan huna i'rabuhu mansub karena khabar Khabarnya kaun. kaun. Nah. Khabarnya kaun ya. Kaun hada Khabarnya kaun. ta'malu amala fi'al. Ta'malu amala fi'il kana itu ya Ustadz. Iya, betul sekali. Masya Dan Allah. kita udah Iya. belajar tentang kana nih. Kita buka lagi kana ya. Nah, Ustaz. Karena kaun kan situ Masdar. situasinya masdanam, tapi dia Ya. tetap beramal ya Ustaz. Jadi Betul, karena tetap beramal dia. nah, syukran Tetap Ustaz. beramal. Barakallahu fiik. Nah, Baik, jazakallah baik. khair. Sebentar. Al-ma'dzirah Ustaz anifan qulta la nahiya Ustaz. Lakin la huna la linafil jinsi Ustaz. Oh iya, afwan. Nah, la-nya Nah, bukan la nahiyah ya tadi, tapi la Ustaz. nafiyatul lil jins. Nah, sahih. Baik. Oke, terkait kana di sini kan Al-Imam Ibnu Ajurrum mengatakan apa? Wa ma tasarrafa minha dan apapun yang ditasrif dari kana. Dan kaun itu kan bentuk masdar hasil tasrifan dari kana yakunu. Gitu ya. Kun dan seterusnya. Maka dia tetap beramal dengan amalannya, yaitu tarfaul ismu wa tansibul khobar. Gitu ya. Nah, Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Wafiq barakallah. Nah, untuk la ini bukan la nahiyah, betul dia la nafiyah, tapi la nafiyahnya la nafiyatun lil jinsil amal gitu ya. Taib barakallah fikum, syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa ala husni ihtimamikum wa barakallah fi ulumina. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Nafa'ana Allah bi'ilmik Ustaz. Hafizakumullah. Amin Allahumma amin.